Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai untuk Zoom-nya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 6B, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik ya. Dan untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu buku yang baru, buku tema 6G ya. Temanya tentang kepemimpinan. Dan hari ini kita akan mempelajari subtema 1. Subtema 1 ini judulnya adalah kepemimpinan di sekitarku. Maaf, pemimpin di sekitarku. Ya. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Agar kenapa dibaca bismillah? Supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil ilmunya dan juga supaya ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah bagi kita untuk hari ini dan di masa depan. Ya, baik. Temanya ini tadi tema 6G kepemimpinan subtema 1. Ya. Kemudian, nah ini bukunya ya. Ini buku tentang kepemimpinan. Ya, di sana tulisannya itu ada gambar itu ada gambar kelihatannya itu sebuah kelas sedang mengadakan pemilihan ketua kelas ya sesuai dengan ada yang di papan tulis. Tapi ini kayaknya kelas 6B sudah ada ketua kelasnya belum? Kamu mau tanya dulu. Belum, Belum, Pak. kelas online. Belum, Pak. Baik, kelas online tidak ada ketua kelasnya ya? Nggak apa-apa, seharusnya ditunjuk aja nggak apa-apa nanti siapa ketua kelasnya. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita sempat untuk bersua atau berjumpa di sekolah ya, sebelum nanti kurang lebih kalian 3 atau 4 bulan lagi SMP ya. Mudah-mudahan sebelum itu kita bisa bertemu di sekolah ya. Nah, kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Nah, kita lihat dulu dari bahasanya ya. Kepemimpinan itu asal kata dari pimpin ya. Pimpin. Ada juga pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu berarti orang yang memimpin. Nah, kepemimpinan nanti kita akan bahas. Apa itu kepemimpinan? Nah, tujuan kita belajar hari ini atau tujuan pembelajarannya satu, ini sebenarnya sudah dipelajari di bab-bab yang lalu ya, yaitu ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ini hanya mengulas sedikit saja. Kemudian kita juga akan belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai menggali isi teks pidato. Ya, kemudian yang keempat kita juga akan belajar mengenai menganalisis peran dan posisi Indonesia di lingkungan ASEAN. Nah, ini akan kita pelajari hari ini ya. Baik, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Yang pertama ini subtema 1, judulnya adalah pemimpin di sekitarku. Nah, pemimpin tadi kita sudah bahas sedikit ya. Pemimpin itu berarti orang yang memimpin apapun. Ya, di keluarga ada pemimpin keluarga, berarti beliau memimpin sebuah keluarga. Di sekolah ada pemimpin sekolah, ada kepala sekolah, berarti beliau yang memimpin sebuah sekolah. Nah, kepemimpinan pemimpin itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Ini tulisannya agak salah ya, Bapak paham kok kalian ya, insya Allah. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi dan juga memotivasi orang lain supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin pun harus berkomunikasi dengan baik. Ya, mungkin di antara kalian ada yang dulu pernah jadi ketua kelas ya, berarti memimpin sebuah kelas. Nah, artinya nanti pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Maksudnya begini, ketika mungkin di kelasnya ada yang tidak sesuai diinginkan
misalkan ada yang ribut, ada yang mungkin berkelahi dan sebagainya. Nah, pemimpin harus bisa berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya, nah kemampuan berkomunikasi ini salah satunya adalah ketika menyampaikan pidato. Nah, karena pemimpin itu pasti nanti suatu saat akan berbicara di depan umum, menyampaikan pidato. Ya, kepala sekolah itu sering berpidato. Salah satunya contohnya ketika upacara bendera. Ya, itu termasuk pidato. Ya, atau nanti ketika ada acara perpisahan sekolah, ada yang berpidato di depan kelas, nah itu juga bisa disebut sebagai pidato. Ya. Nah, apa itu pidato? Pidato adalah penyampaian gagasan atau pemikiran secara lisan di depan orang banyak. Nah, ini disebut dengan pidato. Ya. Digarisbawahi. Yang pertama, pidato itu menyampaikan gagasan atau pikiran, ya, apa yang ada di pikiran seorang yang akan berpidato. Ini dilakukan secara lisan. Secara lisan artinya itu secara langsung diucapkan, ya, bukan melalui tulisan, ya. Jadi pidato itu ya dibacakan, Pak. Tapi ada beberapa yang misalkan pidatonya membaca, ya tidak apa-apa, ya dibacakan. Tapi kan dibacakan, tidak hanya berbentuk tulisan saja. Ya, jadi pidato itu intinya dibacakan, ya, ya. Siva, itu Acung mau bertanya? Ya, Enggak, boleh. Oh, enggak. Kita mau bertanya. Baik, lanjutkan lagi ya. Nah, pidato yang baik, ini pidato yang baik itu harus disampaikan dengan runtut. Runtut itu artinya apa? Runtut artinya berurutan. Ya, berurutan. Nanti setelah ini kita akan bahas urutan itu seperti apa, ya. Kemudian padat. Padat itu artinya tidak terlalu panjang isinya, sama dengan singkat, ya. Jelas, ya, jelas tujuannya apa, kemudian bahasanya pun mudah dimengerti oleh orang lain sehingga nanti mudah dipahami oleh orang lain. Ini pidato yang baik, ya. Berarti ada dong pidato yang tidak baik atau yang kurang baik. Ada. Contohnya misalkan tidak sesuai urutan atau pidatonya terlalu panjang. Loh, kenapa pidato nggak pernah terlalu panjang? Karena kalau pidato terlalu panjang, nanti penonton atau hadirin yang di sana itu bosan lama-lama mendengarkan pidato, ya. Maka pidato sebaiknya tidak terlalu panjang, ya. Dan juga mudah dipahami. Pendek tapi susah dipahami juga kurang baik, ya. Jadi selain singkat, padat, jelas, juga mudah dipahami oleh orang lain. Baik, di buku paket kalian, nah sambil dibuka buku paketnya, di halaman 3 itu ada contoh sebuah pidato. Ya, contoh sebuah pidato. Itu adalah sebuah pidato. Nah, nanti kita bahas pidatonya apa, urutannya apa. Nah, di sini Bapak juga ada screenshot-nya. Nah, ini adalah pidato yang sama ya dengan buku kalian di halaman 3. Nah, ini pidatonya ada awalnya diawali dengan ucapan salam sejahtera. Ini kemungkinan yang membuatnya bukan atau non-muslim, ya. Kalau kita sebagai seorang Islam mau membuat pidato seorang muslim, sebaiknya, nah betul, diawali dengan ucapan salam, assalamualaikum, ya. Nah, di sini ini ada pidato, ya. Ternyata pidato ini dibagi-bagi lagi, ada bagian-bagian pidatonya. Nah, kita baca sama-sama sebentar, ya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman kelas 6 yang saya kasihi, adalah kita memberikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan anugerahnya kita dapat berkumpul saat ini dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita semua berkumpul dalam rangka syukuran kelulusan dan perpisahan siswa kelas 6 SD Mentari Erlangga, angkatan 2018-2019. Atas berkat rahmat Tuhan, kita semua berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai perwakilan siswa untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru atas segala bimbingan dan pengajarannya kepada kami. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mendidik dan membimbing kami. Tanpa ayah dan ibu, tidak mungkin kami berada di sini. Kami akan meninggalkan sekolah ini dan berpisah dengan Bapak Ibu guru sekalian. Meskipun berat, setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Saya berharap kami semua dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga cita-cita kami dapat tercapai. Akhir kata, semoga kesuksesan dan keberkahan menyertai kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Nah, ini adalah, ada yang tahu nggak ini pidato kira-kira dalam acara apa? Perpisahan kelas 6. Betul, perpisahan kelas 6. Ya. Nah, dari teks pidato yang kita saksikan di sini, yang kita lihat, ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, jadi pidato itu ada 3 bagian pidato. Kalau di buku kalian, di sampingnya itu ada A, B, dan C. Ya, di buku paket kalian halaman 3, itu di samping pidatonya ada kotak-kotak kecil A, B, C. Nah, apa A, apa B, dan apa C? Kita lihat di sini. Ya, ini adalah bagian-bagian pidato. Yang pertama, bagian ini, ya, dari salam sejahtera sampai 1 paragraf ini ya. Jadi batasan adalah 1 paragraf. Ya, ini bagian ini kalau di buku kalian namanya bagian A, ya. Tapi itu hanya untuk penamaan saja ya. Bagian ini namanya adalah pendahuluan, ya. Jadi pendahuluan itu dari mulai salam, ya, dari mulai salam sampai sapaan-sapaan, ya, sapaan-sapaan. Halo, Sapa nih iya. di buku ini. Halo, iya. Gitu kan. Jadi misalkan begini, ya. Misalkan begini. Di sini di bagian pembukaan ini isinya 1 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan serta salam boleh silakan ya, salam dan sebagainya ya. Ucapan hamdalah dan sebagainya silakan di sini. Kemudian di bagian pendahuluan juga biasanya dicantumkan itu yang namanya sapaan-sapaan. Misalkan karena di sana ada kepala sekolah, misalkan kita sapa dulu kepada kepada Bapak kepala sekolah yang terhormat, kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu biasanya ada di pendahuluan. Ya. Kemudian bagian yang kedua di pidato. Nah, ini ya, bagian kedua. Ini biasanya yang paling panjang, ya. Bagian ini disebut dengan, ada yang tahu? Isi. Betul. Ini adalah isi dari pidato. Isi pidato ini merupakan inti atau apa sih yang mau disampaikan di pidato tersebut, ya. Biasanya ini yang paling panjang di bagian pidato ini, ya. Kalau di sini mungkin hanya 2 paragraf, jadi nanti lebih, ya. Nah, isi ini menggambarkan apa yang ingin gagasan atau ide yang ingin disampaikan oleh pembaca pidato tadi, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga nih. Bagian yang ketiga ini namanya adalah apa? Penutup. Betul. Ya. Ada penutup. Penutup ini biasanya, bukan biasanya ya, memang di akhir. Dan biasanya penutup ini ada kata-kata untuk minta maaf, mohon maaf. Kenapa mohon maaf? Siapa tahu tadi ketika kita mengucapkan pidato, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang dari kita. Nah, di sini kita meminta maaf ke hadirin, ya. Bisa juga kita ucapan terima kasih atas perhatian dari hadirin yang telah mendengarkan pidato kita, ya. Dan juga di penutup ini biasanya juga ada kesimpulan dari isi pidato kita tadi, ya. Tapi ini sedikit saja biasanya, ya. Kesimpulan, kemudian permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan juga salam, ya. Itu untuk bagian-bagian pidato. Jadi ada 3 bagian pidato. 1 pembuka, 2 isi, 3 penutup. Ya. Nah, setelah mengetahui bagian-bagian pidato, kita lanjut lagi identifikasi pidato. Ya, identifikasi ini kita akan mengidentifikasi atau bahasanya itu
melihat ini pidato unsur-unsurnya ada apa saja sih, temanya apa, pembicaranya kira-kira siapa, temanya apa, tempatnya di mana, kira-kira poin-poinnya apa saja. Nah, pidato yang ini ya tadi kita sudah baca. Ya, sekarang kita akan identifikasi unsur-unsur pidatonya ada apa saja. Baik. Yang pertama dari tema pidato. Temanya kira-kira apa? Ayo, siapa yang bisa sebutkan aja? Di unmute sendiri boleh. Temanya apa? Perpisahan. Perpisahan. Lebih spesifik, lebih terperinci. Perpisahan. Perpisahan apa? Kelas 6. Kelas Perpisahan 6. kelas. Nah, betul. Kenapa seperti itu? Karena perpisahan bisa apa saja, gitu kan? Perpisahan SMA mungkin bisa, atau perpisahan karena pindah rumah. Nah, tema yang tadi, betul. Ini adalah temanya adalah perpisahan kelas 6. Oh ya, ini yang identifikasi ini sekalian. Halaman 11 sih, Pak. Betul, di halaman 11. Nah, kalian sekalian isi. Kami lihat ke sini. Jadi ngisinya kami lihat ke sini. Ya. Baik, temanya itu, betul, perpisahan kelas 6. Kelas 6 apa, Pak ya? Kelas 6 apa ya? Ya pasti kalau kelas 6 SD. Ya. Karena kalau SMP nggak ada kelas 6 dan juga itu berlanjut ya. Kelas 7, 8, 9. Ya. Perpisahan kelas 6. Yang kedua, kita ke apa namanya? Sampingnya. Ke sebelah kanannya. Pendengar pidato. Kira-kira siapa yang mendengarkan pidato tadi? Hadirinnya siapa? Guru dan orang tua dan teman-teman. Betul, ya. Guru, iya. Orang tua, iya. Teman-teman, kalian juga iya, ya. Kalau Bapak, hanya murid dan guru saja. Tapi boleh ditambahkan orang tua juga. Karena ini ada perpisahan, ya. Murid, guru, orang tua juga sama, ya. Ada di sana. Ya, jadi 3, ya, pendengarnya. Murid, guru, dan orang tua. Baik. Terus yang berikutnya, ke bawah. Poin-poin pidato. Poin pidato itu inti atau isi dari pidatonya. Tadi membicarakan atau membahas apa? Banyak ini, ya. Poin pidatonya banyak. Silahkan. Bapak ada menuliskan berapa, tapi dari kalian boleh silahkan. Ya. Apa poin-poin dari pidato yang tadi kita baca? Ada yang bisa? Silahkan. Poinnya hal-hal penting tadi tentang apa? Ya, Fahim, silahkan. Ucapan terima kasih Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Betul, ya. Orang tua. Terima kasih, Fahim. Ya, betul. Jadi pertama ada ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan juga orang tua tadi ya, ada betul. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Selain ucapan terima kasih. Ada? Baik. Dari Bapak ini ya, tuh tadi ucapan terima kasih kepada guru dan orang tua ya. Dan juga tadi kalau tidak salah di pidato itu ada mohon doa ya, mohon doa dari orang tua maupun guru supaya bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi ya, dan juga mencapai cita-cita ya. Jadi boleh ditambahkan ya. Terima kasih kepada guru, orang tua juga tadi ada, dan juga mohon doa tadi ya. Baik. Nah, berikutnya tempat pidato, kira-kira ada di mana tempatnya? Ini sebenarnya tempatnya di mana aja ya? Sekolah atau di tempat yang ditentukan. Baik. Tuh, ini tempat bisa di mana saja ya, karena apa namanya, perpisahan bisa di mana saja. Maka buat tulis ini buat perpisahan saja. Bisa di sekolah, betul tadi kata Syifa. Bisa di gedung, bisa di aula atau di mana. Yang jelas ini di tempat perpisahan tadi. Kalau misalkan perpisahannya ada di lapangan, ya mungkin di lapangan. Yang jelas ini di tempat perpisahan. Ya. Terakhir, pembicara pidatonya siapa kira-kira? Pembicaranya. Murid. Perwakilan siswa. Betul. Ada yang jawab murid, ada yang perwakilan siswa. Betul, ya. Yang berbicaranya adalah perwakilan siswa, tapi harus lebih spesifik lagi ya. Perwakilan siswa kelas 6. Ya, ini ya. Identifikasi unsur-unsur dari pidatonya. Temanya tidak sudah ketahui, pendengarnya siapa sudah kita ketahui, poin-poinnya, tempatnya, dan juga pembicaranya.
Ya, baik. Ini pidato. Nanti suatu saat kalian harus bisa berpidato. Ya, bisa tampil berbicara di depan orang banyak. Ya. Suatu saat kalian harus belajar. Ya, karena itu kalau tidak dilatih, ya nggak akan bisa-bisa. Tapi kalau kalian belajar untuk berpidato, belajar latihan untuk berpidato, insya Allah nanti bisa berpidato. Ya, baik, kita lanjut lagi. Nah, baik, pidato itu tadi acaranya adalah perpisahan kelas 6. Ya. Artinya kalau sudah kelas 6, berarti sebentar lagi kalian akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP. Ya. Artinya lagi bahwa kalian sudah masuk masa-masa remaja, ya, yang sudah pernah kita bahas. Ya, artinya kalian sudah mengalami masa pubertas. Ya, ini kemarin Bapak ada tugas ya di hari Senin itu, dan Bapak sudah baca beberapa ciri-ciri pubertas yang sudah kamu alami. Ya, ada beberapa yang sudah mengalami banyak ciri-ciri, ada yang baru sedikit. Ya, tapi intinya kalian sedang mengalami atau mau menuju masa pubertas. Nah, di sini Bapak akan membahas mengenai perilaku dan sikap pada masa pubertas. Ini perubahan perilaku yang sering terjadi ya, dan sebaiknya kalian untuk ketahui ya. Nah, yang pertama, perilaku pada masa pubertas itu yaitu lebih menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Ini jelas ya, menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Karena kemarin kita bahas banyak sekali ciri-ciri muncul jerawat dan lain sebagainya. Ada checklistan, pertanyaannya begini, benar atau salah? Masa remaja harus makan sebanyak-banyaknya karena sedang dalam masa pertumbuhan. Itu betul atau salah sebenarnya makan sebanyak-banyaknya? Salah ya. Kenapa salah? Yang makan harusnya sesuai dengan gizi yang seimbang, bukan makan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau makan sebanyak-banyaknya, bukan sehat nanti. Ya, justru akan timbul masalah penyakit yang lain. Ya, itu ya. Kemarin Bapak lihat, oh ini ada yang jawabnya apa namanya benar ya, ternyata tidak benar. Ya, lanjut lagi. Nah, menggunakan pakaian yang sopan, ya, apalagi ini yang perempuan karena sudah memasuki usia balik, ya, auratnya harus tutup benar-benar ya. Yang laki-laki juga, ya. Kemudian ini biasanya pada masa remaja itu mulai memilih-milih teman, ya. Si ini masih senang berteman sama si ini, enggak ya, seperti itu. Kalau mungkin waktu masih kecil, kalian berteman dengan siapa saja ya, atau berteman dengan lawan jenis, ini pun harus dibatasi ya. Kalau udah gede, kalau udah mulai remaja. Kalau masih kecil ya tidak terlalu ya. Kemudian mulai mandiri untuk melakukan hal-hal tertentu. Ya, ini harus muncul ya di diri kamu, mandiri, membersihkan tempat tidur kalau bangun tidur, kemudian menyiapkan buku dan alat tulis sendiri, itu harus ya. Kemudian yang kelima, ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi rasa ingin tahu ini harus berkaitan dengan hal-hal yang positif ya, jangan sampai ini menjadi hal yang negatif ya, karena banyak remaja yang ketika masa remajanya itu rasa ingin tahunya itu ke hal-hal yang negatif. Maaf nih, misalkan contoh mencoba untuk narkoba misalkan, waduh, karena dia tidak tahu, ingin tahu, dicobalah, lah itu salah kalau begitu ya. Bukan seperti itu, saya ingin tahu yang harus dicoba. Ya, itu jelas sudah salah. Tapi misalkan kalian ingin tahu kalau misalkan ikut kegiatan pencaksilat misalkan, seru nggak ya? Lah, itu nggak apa-apa. Bagus itu seperti itu. Ya, lanjut lagi. Nah, tadi, berhubungan dengan narkoba berarti itu sudah hubungannya dengan hukum ya, hukum di Indonesia. Ya, waduh, sudah berat itu. Nah, itu kalau kita menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, itu termasuk berarti kita bukan seseorang yang berjiwa Pancasila. Karena seorang yang berjiwa Pancasila itu akan selalu melakukan hal-hal yang positif atau yang baik ya. Nah, ini ada beberapa
penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama. Ya, sila yang pertama bunyinya adalah Pancasila. Satu, Ketuhanan yang Tuhan yang Maha Esa. betul, ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah, nah, bangsa Indonesia percaya dan yakin tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena ada bangsa lain yang tidak yakin kalau ada Tuhan. Wah, bahaya itu. Yang kedua, makna dari penerapannya itu, bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nih, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, ini saling menghargai dan menghormati serta memiliki toleransi antar pemeluk agama. Apa itu toleransi? Toleransi itu adalah sikap saling menghargai, ya, menghormati, membiarkan. Misalkan begini, kalian punya tetangga yang non-muslim, ketika mereka merayakan hari raya mereka, ya kita hormati, biarkan mereka menjalankan kepercayaan dan ritual agamanya. Nah, tapi menghormati atau toleransi ini bukan artinya kita ikutan. Ya, baik. Terus membina kerukunan antar umat beragama. Ya, yang kelima, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling mengejek, apalagi menghalang-halangi orang lain mau beribadah. Ya. Yang keenam, nah ini yang penting ya, tidak memaksakan suatu kepercayaan atau agama kepada orang lain yang sudah beragama. Nggak boleh ya. Kalau orang yang sudah beragama, ya silahkan jalankan agamanya ya. Kita tidak boleh memaksakan. Oh, kamu harus ikut agama saya gini. Nggak boleh. Kemudian sila yang kedua, ada yang ingat? Yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab artinya, ya, artinya kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, Bapak dari tadi yang ini, oke, ya. Yang pertama, pengakuan adanya harkat dan martabat manusia. Ya, kemudian yang kedua, pengakuan persamaan derajat dan persamaan hak serta kewajiban setiap manusia. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu artinya peduli terhadap orang lain, ya, dan juga tidak semena-mena terhadap orang lain, bukan orang lain, ya. Tidak semena-mena artinya kita mampu untuk menjaga diri, ya, tidak berbuat seenaknya kepada orang lain, ya. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati dan juga gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ya. Ini contoh-contoh penerapan sila kedua. Ini sebenarnya ada di buku kalian ya, tinggal dibaca saja nanti di subtema 1. Ini Bapak hanya ambil yang penting-pentingnya saja ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang lebih baik ya, akan menjadi negara yang tentu dihormati oleh negara lain ya, di dunia ataupun di Asia atau di ASEAN ya. Nah, di ASEAN Indonesia itu juga punya peran dalam kerjasama di berbagai bidang ya. Ini di bidang ekonomi, contoh-contoh kerjasamanya ya. Kerjasama di bidang komoditas utama, terutama pangan dan energi. Artinya kita melakukan ekspor dan impor dengan negara-negara di ASEAN ya. Misalkan kita membeli beras dari Vietnam, dari Thailand, kita mengekspor atau mengirimkan atau menjual produk-produk kita ke luar negeri ya. Pangan, energi itu maksudnya seperti minyak bumi, gas dan lain sebagainya. Kemudian juga kerjasama di bidang industri dan perdagangan ya, ini jelas ya. Kemudian terakhir ini adalah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN ini di bidang politik ya. Di bidang politik pertama, Indonesia itu dengan negara-negara ASEAN yang lain membentuk komunitas keamanan ASEAN ya. Kenapa perlu dibentuk seperti ini? Karena kejahatan itu ada yang lintas negara. Misalkan ada penjahat yang lari ke negara lain di ASEAN, maka harus dibentuk komunitas ASEAN ini ya.
kemudian melakukan pertahanan secara militer dan non-militer untuk menghadapi kejahatan antar negara, antar negara ya. Ketiga, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN ya. Kemudian yang keempat, membantu proses perdamaian pemerintah Filipina dan etnis Moro. Ini ada perselisihan di negara Filipina ya, negara Filipina dan etnis Moro. Etnis Moro ini satu suku di Filipina. Jadi antar suku ini dengan pemerintah Filipina itu tidak akur ya, atau terjadi perpecahan ya, atau terjadi belum damai lah gitu. Maka Indonesia membantu supaya pemerintah Filipina dan etnis Moro ini bisa berdamai ya, dan alhamdulillah berhasil ya. Dan yang kelima, peran Indonesia di bidang politik itu salah satunya adalah memimpin ya pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri anggota ASEAN. Ya, jadi semua anggota ASEAN, Menteri Luar Negerinya itu bergabung atau mengadakan pertemuan. Ini tempatnya ada di Bali pada tanggal 15 November 2011, berarti sudah 9 tahun yang lalu ya. Baik, nah itu ya materi kita untuk hari ini. Baik, ini masih ada waktu 1 menit ya. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Ya, Saya mau Bapak, tanya, Pak. Pak, ada boleh tugas. silahkan.